Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan ketiga ya, untuk mata kuliah pengukuran instrumentasi dan praktikum. Di sini saya akan membahas mengenai sistem satuan dan standar pengukuran. Jadi, di mana sistem satuan ini penting dan harus digunakan setiap kalian melakukan pengukuran ataupun menyelesaikan suatu soal yang memang membutuhkan satuan sistem satuan ya. Jadi misal kalian menghitung suatu luas, jadi harus tahu satuan dari luas itu apa. Jadi satuan dari luas kan meter persegi atau saja sentimeter persegi. Jadi lanjut. Satuan dasar dan satuan turunan. Jadi satuan dibedakan jadi dua ya. Ada yang namanya satuan dasar dan namanya satuan turunan. Di mana satuan sendiri atau unit adalah standar ukuran bagi setiap jenis besaran fisis. Tanpa satuan ini jumlah pengukuran tidak memiliki arti fisis. Jadi semisal kalian mengukur panjang 100 saja, kalian tidak tahu itu dalam bentuk 100 meter kah atau dalam bentuk 100 cm. Jadi harus ditegaskan lagi 100 meter itu dalam satuan apa. Jadi misal dalam contoh ini 100 meter. Jadi kita tahu 100 itu adalah jumlah suatu pengukuran atau kuantitasnya, sedangkan meter adalah satuannya. Kemudian ada juga yang namanya besaran fisis, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kemudian satuan dasar itu adalah besaran-besaran utama yang digunakan dalam besaran fisis. Dimana kita tahu satuan dasar dalam standar internasional itu ada 7 macam ya. Yang pertama adalah meter untuk mengukur panjang, kemudian gram untuk mengukur berat, dan detik untuk mengukur waktu, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya satuan turunan, yaitu semua satuan lain selain dasar yang dinyatakan dengan satuan-satuan dasar. Jadi satuan turunan itu satuan yang mengambil atau modifikasi maupun gabungan dari satuan-satuan dasar, seperti halnya meter persegi ya, untuk mengukur luas suatu bidang misalnya. Itu kan gabungan dari dua buah satuan dasar, yaitu meter dan meter dikalikan jadi meter persegi. Atau juga untuk satuan kecepatan meter per second maupun percepatan meter per second kuadrat. Jadi perlu diingat, beda antara satuan dasar dan satuan turunan adalah untuk satuan turunan itu gabungan dari satuan-satuan dasar. Sejarah sistem satuan. Jadi pada tahun 1790 itu para ilmuwan Prancis memberikan usulan tentang sistem universal yang seharusnya didasarkan oleh alam, bukan mengacu pada standar yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa yang didasarkan oleh alam? Yaitu misal ini ya, untuk meter itu ilmuwan mendefinisikannya sebagai 1/10 juta bagian dari jarak kutub dan khatulistiwa sepanjang meridian melewati Paris. Jadi 1 meter itu 1/10 juta, dihitung dari ini ya, kutub utara, pusat kutub utara sampai ke garis khatulistiwa yang melewati kota Paris. Jadi itulah standar ukuran meter, khususnya 1 meter, jika kita melihat atau kita dasarkan oleh alam. Terus ada juga satuan meter berbasis dari prototipe meter des arts
archive, yaitu platinum bar standar. Jadi di suatu museum di Prancis ya kalau nggak salah, itu ada sebuah platinum, tongkat platinum yang ukurannya dijadikan acuan dari ukuran 1 meter. Jadi semisal ini ya, jadi bentuknya hampir mirip seperti ini. Panjang dari platinum ini itu ditetapkan jadi 1 meter. Maka jika kalian mau mengkalibrasi ataupun ilmuwan-ilmuwan di dunia mau mengkalibrasi alatnya atau meterannya, itu kalibrasinya pakai suatu tongkat bar dari platinum yang ukurannya sudah pas atau sudah ditentukan jadi 1 meter. Kemudian gram, itu dapat dari mana 1 gram itu? 1 gram itu didapatkan dari massa dari 1 cm kubik. Jadi volume ya. Jadi kalau kalian punya wadah atau bejana setinggi 1 cm, terus kemudian kalian isi air yang telah disuling, jadi air itu sudah air, istilahnya air murni ya, tidak ada campuran-campuran seperti air pegunungan itu kan sudah ada campuran-campurannya ya, mineral lainnya. Jadi air murni yang sudah disuling pada temperatur 4 derajat pada tekanan udara normal atau 1 atm ya. Jadi kalau kalian punya bejana 1 cm kemudian isi penuh pakai air suling, maka didapat bahwa air tersebut akan tepat bernilai 1 gram atau beratnya 1 gram. Sekon itu dari mana? Itu didefinisikan sebagai 1/86.400 hari matahari rata-rata. Jadi peredaran matahari dalam bangkuran 1 detik itu didapat 1/60 24 hari atau 24 jam ya. Jadi ini detik, ini menit, 24 jam. Jadi dalam 1 hari dicari itu dapat atau ketemu 1 detik. Kemudian tahun 1795 diusulkanlah atau diperkenalkan adanya sistem satuan metrik. Apa itu satuan metrik? Yaitu pada perjanjian meter atau meter convention disepakati oleh 17 negara mengenai penetapan satuan standar metrik secara terdapat 3 buah standar. Daripada 1875 itu masih punya 3 standar dulu yang distandarkan, belum sampai 7 sampai sekarang ini ya. Jadi cuma meter, gram, dan detik saja atau MGS. Kemudian satuan tersebut dipakai secara internasional, namun Amerika dan Inggris tidak memakainya secara nasional. Jadi terlihat ya kenapa Amerika hingga sampai sekarang masih menggunakan satuan yang bukan satuan internasional, masih pakai satuannya sendiri. Jadi kalau meter itu kan kalau Amerika pakai bisa saja inci, yard, dan sebagainya. Dan Inggris sampai sekarang itu ternyata sudah beralih atau sudah punya satuan sendiri pada masa itu, yaitu ukuran cm, gram, dan second. Yang berbeda adalah satuan meternya di sini. Dia masih pakai senti. Kemudian pada 1935 ditambah lagi satuan berupa kuat arus listrik. Jadi kenapa ampere baru masuk? Karena pada tahun-tahun ini itu tahun-tahun ditemukannya listrik ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya karena masih belum booming atau belum digunakannya listrik secara luas, maka belum ditentukan satuan standar listrik. Nah, pada tahun 1935 karena listrik sudah mulai banyak digunakan, maka diperkenalkanlah satuan kuat arus listrik.
Satuan ini diperkenalkan oleh Giorgi, seorang insinyur Italia. Selain menambahkan ampere, Giorgi juga menambahkan kilogram sebagai satuan standar, sehingga diperkenalkan 4 satuan standar pada zaman itu, yaitu meter, kilogram yang menggantikan gram tadi, second, dan ampere. Pada tahun 1960 ditetapkan kembali satuan standar baru menjadi 6 buah standar, yaitu meter, kilogram. Jadi yang dulu awalnya pakai gram, sekarang kita pakai kilogram. Jadi standar pengukuran, misal kalian di pasar, di mall, ataupun di Indomaret, kalau kalian ngukur misal ngukur beras atau ngukur gula, itu kan pasti pakai satuan kilogram, bukan pakai gram ya. Kemudian second atau detik, kemudian ampere, dan Kelvin, dan kandela, itu untuk satuan cahaya. Kemudian hingga sampai sekarang telah berkembang menjadi 7 sistem satuan internasional dengan menambahkan satuan mol, yaitu jumlah partikel dalam suatu zat ya, mol. Kemudian SI di sini atau satuan internasional di sini dimaksudkan untuk menjadi sistem yang berkembang. Jadi tidak terpaku, misal untuk sekarang 7. Jadi bukan tidak mungkin nanti di kedepannya bisa saja berkembang menjadi 8 atau 9 atau 10, tergantung dari perkembangan ilmu dan teknologi dan standar satuan baru. Jadi 7 satuan standar pokok SI yang kita pakai hingga sekarang adalah panjang meter, kilogram, second Kelvin untuk suhu, kemudian ampere, kemudian kandela untuk intensitas cahaya, kemudian jumlah zat yaitu mol. Kemudian satuan-satuan turunannya yang berasal dari satuan standar SI itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, bisa saja gaya kilogram meter per second kuadrat, tekanan newton per meter kuadrat. Itulah satuan-satuan turunan yang didasarkan dari satuan standar internasional. Nah, kenapa sih kok kita butuh dan harus belajar mengenai satuan-satuan ini? Soalnya kenapa? Terdapat kasus di mana dulu NASA pernah meluncurkan satelit ya untuk mengorbit di planet Mars. Tapi karena seperti kalian tahu kan, ada perbedaan sistem satuan. Kalau di Amerika kan lebih mengenal inci, yard, dan sebagainya. Kalau kita kan lebih mudah ya, meter. Kalau naik 1000 lagi, misal kilometer, gitu kan. Nah, karena kesalahan ini, NASA sampai kehilangan satelitnya yang diakibatkan karena di programnya itu salah menggunakan pakai satuan bukan satuan metrik atau satuan standar internasional. Jadi yang seharusnya dia berada di orbit di garis biru ini, ternyata satelitnya itu lebih rendah berada di orbit di garis merahnya. Sehingga kenapa? Sehingga yang seharusnya berada di luar atmosfer planet Mars, ternyata dia lebih cenderung atau menyebabkan bergesekan dengan atmosfer di planet Mars, sehingga satelit tersebut tidak bisa berkomunikasi lagi dengan NASA dan akhirnya terbakar sampai jatuh di planet Mars. Dan berapa kira-kira kerugiannya? Itu bisa nggak cuma jutaan atau miliaran, bahkan sampai triliunan. Jadi sampai 125 miliar. Jadi sekitar triliunan ya. Jadi jangan sampai kalian tidak menguasai sistem satuan ini,
sehingga kalian nanti tidak lulus misal ujian ataupun tidak lulus sidang tugas akhir hanya gara-gara tidak bisa atau tidak mengenal sistem satuan. Jadi diusahakan jika kalian mengukur atau menghitung suatu soal itu diwajibkan memberikan satuan-satuan yang dibutuhkan dalam pengukuran tersebut. Nah, seperti kita ketahui, kita juga perlu tahu penamaan-penamaan dari sistem-sistem angka ya. Jadi semisal mili, senti, desi, deka, hekto, mega, giga itu kan satuan-satuan yang lumrah kita ketahui. Dimana khususnya di mega, giga, tera ini kan banyak kita pakai atau bahkan kita pakai sehari-hari di perangkat elektronik kita, terutama HP dan laptop. Kalau tera kan biasanya dipakai di hard disk, giga biasanya di flash disk, mega itu kalau dulu kalian mengenal yang namanya disket itu kemampuan menyimpannya cuma sekitar 1 megabyte. Jadi bayangkan di zaman dahulu, komputer dahulu itu cuma punya perangkat penyimpan data yang cuma sekitar 1,4 megabyte saja. Beda dengan sekarang sampai giga-giga. Bayangkan sudah berapa kali lipat itu kenaikan penyimpanannya. Dan jangan lupa juga SIM card kalian itu juga ternyata punya memori penyimpanan, namun cuma beberapa kilobyte saja. Dan paling maksimal sampai 256 kilobyte. Fungsinya apa? Fungsinya ya paling cuma menyimpan kontak nomor telepon ataupun menyimpan dia kan punya microchip ya. Jadi dia punya sistem penyimpanan khusus untuk microchipnya sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan sistem Amerika, sistem satuan Amerika, 1 inci itu berapa sih? Ternyata kalau dianalogikan pakai bagian tubuh kita, ternyata 1 inci di Amerika itu sama aja dengan ukuran dari jempol orang dewasa. Jadi, kalau di sini kan ada gambaran 1 inci itu 1 jempol orang dewasa. Dan foot kan ada yang namanya feet. Berapa ketinggiannya? 12 feet. Nah, feet itu diukur dari mana? Itu dari 12 inci atau kalau kalian jajarkan jempol kalian itu jempol dijejer sampai 12 itu mencapai 12 mencapai 1 foot atau 1 feet. Dan 1 yard itu berapa sih? Itu sama aja dengan 3 feet. Kemudian ada yang namanya 1 mil. Itu berapa sih? 1 mil adalah 1760 yards atau 5280 feet. Dimana kalau kita pakai satuan-satuan dari Amerika ini, inci, feet, yard, mile itu kan kalau kita konversikan kan agak susah ya, sangat susah. Karena antara inci ke foot ke yard itu kan tidak semudah kalau kita pakai satuan metrik atau satuan internasional. Misalnya ini ya, 1 cm itu sama dengan 100 meter, jadi tinggal tambah nolnya 2. 1 kilo itu sama aja dengan 1000 meter, jadi cuma nambah 3 digit 0 ini kan. Jadi kalau perubahan satuan di satuan internasional itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk ditransformasikan. Dan kalian perlu tahu juga bagaimana sih cara mengubah satuan atau konversi. Pengubahan satu besaran fisik dari suatu besaran ke besaran yang lainnya perlu memperlihatkan faktor pengubah atau konversinya. Tabel di bawah merupakan contoh faktor konversi dari satuan Inggris ke satuan internasional. Jadi ini adalah contoh tabel dari satuan Inggris atau Amerika ya, yang tadi kaki, feet menjadi
metrik, inci jadi milimeter, dan seterusnya. Nah, perlu juga kalian ketahui gimana sih cara mengubah atau mengkonversikan suhu. Jadi kalian harus tahu, semisal di soal ditanyakan berapa sih misal 100 derajat itu kalau diukur pakai Kelvin, atau berapa sih 0 Kelvin itu kalau diukur pakai Fahrenheit. Maka kalian harus tahu rumusnya, juga harus paham cara mendapatkan rumusnya. Jadi misal kalau dari Celsius ya, saya punya 100 derajat Celcius. Kalau mau saya ubah ke Reaumur, berarti ya tinggal 100 dikalikan dengan 4/5, maka didapatkan nanti nilai Reaumurnya berapa. Jadi tabel-tabel ini untuk mempermudah kalian dalam mengkonversikan suhu dari beberapa satuan-satuan suhu. Nah, sebagai contoh di sini, coba nanti buat sebagai PR, tentukan titik lebur magnesium 6600 derajat Celcius dalam satuan Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Dan juga ini ada contoh soal juga, coba kalian nanti kerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan di Firlanda ya. Dan saya sediakan dan saya kasih waktu sekitar 1 minggu, jadi nanti hari Kamis setelahnya. Jadi diusahakan tepat waktu, karena ketepatan waktu kalian sebagai acuan juga nanti saya memberikan nilai. Ya mungkin itu saja dulu dari materi yang pertemuan ketiga ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian pelajari lagi. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita tetap bertemu di hari Rabu dan kita akan memakai Zoom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.